Jadi lamun dipuja atau dipuji dia kata-katanya nandung. Karomanya bermunculan, bahkan banyak yang menyaksikan, bukan satu dua orang. Nah, kematiannya sang yang cakra ulung itu gimana Bah ceritanya, bisa panjangnya 3 meter itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Pancar Angin. Semoga kawan-kawan selalu bahagia ya. Amin, Allahumma amin, barakallah. Di video kami. Video kami ini mengedukasi atau mengenalkan gitu. Jadi keramat-keramat yang kemarin-kemarin yang sudah ya, keramat di sana, keramat di sini. Nah, jadi malam ini rencananya mau berangkat lagi, cuman saya belum tahu nih arahnya kemana, tolong dijelaskan. Nah, jadi acara malam ini ya, pecinta YouTuber, sahabat subscriber. Nah, jadi acara malam ini kita kayak kemarin, kita ke keramat pencerahan. Alamatnya di Ogan 5, Keramat Kristang, Kabupatennya Lampung Utara. Nah, banyak yang warga-warga di sana yang pada datang ke sini, tamu-tamu saya ya, membicarakan tentang keramat-keramat, katanya termasuk ramai pengunjung. Bahkan ada yang sampai berhasil berkah syariat dari sana, berkah dari karomahnya. Jadi mau nanya gitu ya. Jadi itu keramat itu tuh bagus, siapa namanya tadi? Namanya keramatnya itu Tuh Bagus Urip bin Haji Anwar. Itu asalnya dari mana, Pak? Coba. Nah, asalnya mah memang asli lahir di sana, kematiannya juga di sana. Nah, tapi utusannya itu menurut keluarganya di sana, itu tuh pecahan salah satu di Cirebon. Karena gini, ada orang Cirebon datang ke sana. Katanya tuh Bagus Urip masih hidup. Tapi kan nyata dan jelasnya sudah ada makamnya, bahkan kematiannya pun udah jelas ya, di seperti biasa ya, ya diurusin dan lain sebagainya. Nah, ya udah sahabat subscriber ya. Jadi kita langsung ke TKP aja supaya lebih jelas. Kita lagi menuju ke lokasi guys ya. Jadi kita langsung berangkat aja, yang udah siap, udah malam juga. Kami udah nyampe di jembatan Kapal Belah. Baru setengah jalan menuju Keramat Tuh Bagus Urip. Ini dia persimpangannya. Jadi kita udah memasuki Ogan 6 ya. Sambil nunggu kawan yang di belakang tadi ketinggalan. Jadi ikutin terus ya. Nah, kita sedang melalui jembatan Gistang di Ogan 5. Setelah kita menyeberangi jembatan Gistang Ogan 5, kita belok ke kanan. Ya, kita sudah sampai di tujuan. Ini tandanya ada masjid ya. Kita nanti ke arah sana, tapi kita mau ke tempat bincangnya dulu. Bincang ataupun sepuh yang tahu sejarah ya. Mudah-mudahan belum tidur karena ini sudah malam. Iya, mudah-mudahan guys ya. Jam berapa? Jam setengah 9. Setengah 9. Oke, mudah-mudahan. Karena Sarbini, Lila bu balik na bu. Lila. Lila balik na. Di mana tahu? Di seberang di Nusa Bini, dekat Imah Pangulo Usman. Tapi kuenya punya? Wih, napi puting. Ya, Jam 12. jadi kuncinya kebetulan nggak ada ya, urusan di luar ya mungkin. Emang sebelumnya kita udah izin kan mau jarah. Jadi mungkin kita jarah dulu. Nah, setelah itu kita mampir lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol. Sampai tadi udah dijemput. Alhamdulillah dia masuk.
Jadi kita nanti mau langsung bersilaturahmi. Kita langsung masuk ke bersilaturahmi. Assalamualaikum. Ini ya sahabat subscriber, kembali lagi ini sekalian ada yang mau ditanya, sekalian mau menanya masalah ya Abah ini termasuk sesepuh ya, sesepuh di sini. Cucunya tuh bagus urip. Sedikit banyaknya insya Allah beliau tahu. Gini ya sahabat subscriber, di Nyapa Agung itu ada keramat namanya Sang Yang Cakrawulung. Jadi Abah ini termasuk cucunya tuh bagus urip Pak ya. Cucu yang keberapa Abah? Kalau dari bapak yang kedua, dari yang pertama. Jadi sahabat subscriber, Abah ini cucunya tuh bagus urip yang mau kita datengin. Nah jadi tuh bagus ini Ada orang satu datang dari Jawa, udah keliling katanya saya nyari nama Urip. Ada kabar bilang. Jadi mulai ketemu saya rumahnya di belakang. Dia datang udah, ya bubuk. Ada itu datuk saya, mbak saya. Saya cari udah keliling kemana-mana nggak ketemu. Tahu-tahunya di sini iya, anterin mas katanya saya. Jadi pagi-pagi saya anterin ke rumah. Ke rumah Datuk Urip, dan nomor saya di belakang. Nggak mata aja yang korengan, dari situ mah penuh badan. Korengan Kalau semua. digaruk, kalau belum keluar darah belum berhenti. Jadi abadi sewaktu itu kan sempat gimana ya, bingung lah ngerajain Mbah Mansur itu. Jadi kapan mau tidur malam mau sarung satu, sedangkan dia itu cuman nggak mata aja yang nggak korengan. Oh penuh. Kamu harus tiap malam tidur di rumah. Kalau kamu nggak mau tidur di rumah, kamu bukan cucu saya. Subhanallah. Berarti almarhum ini tuh bagus urip, jadi dia pernah kena ujian dari Allah, punya penyakit gatal, nggak taunya itu bisa dikatain itu cuma pura-puranya Pura-pura ngibulin anak buah. ngibulin anak buah tadi, anak cucu. Sebenarnya aslinya mah itu tuh nggak ada koreknya, bersih. Terus selain itu apalagi Pak karomah yang ada itu sama hidupnya tuh bagus urip. Nah, sejarah ada ketimulan ini ada cerita pas sama almarhum sini dia tinggalnya di Palembang. itu bagus urip ini. Bagus. Ada kabar di Palembang. Ketemu di Palembang ya, bagus urip ini. Sedangkan di sini sudah ada Udah ada keramatnya. kuburannya lah bahasanya kan. Sudah meninggal kan gitu. Semoga aja banyak hidup memang aneh. Kalau dia udah kena gatal itu, waduh katanya saya kota. Tolong karena ibu ya, Iya. masakin air panas. Mau mandi air panas. Ya kalau belum tahu masakannya ya air panas itu kan dicampur air dingin digabung. Kalau dia mah enggak, air didandang. Saya kurang mah. Jadi Baringnya golak tadi siup. Bol. Air panas itu. Air panas. Langsung, jadi begitu air panas itu mendidih, langsung pakai mandi sama tuh bagus urip itu. Alhamdulillah beres sehat. Sehat malah. Nah kan aneh pikirnya. Jadi beliau ini semasa hidupnya juga Pak ya tidak mau disanjung-sanjung, tidak mau dipuja-puja, tidak mau dipuji-puji. Pokoknya maunya seala kadarnya aja. Gue tadi kan bukan sampai bororo kamu keluar ketiga. Kalau orang sekarang pasti malas, pasti lapor polisi. Oh. Dia mah nggak mau. lillahi ta'ala aja Pak ya. Ya, Allah aja yang Jadi tuh bagus urip ini pernah intinya dipitnah gitu ya, digebukin sampai keluar darah, tapi tuh bagus urip ini menyikapinya nggak mau kata dendam, udah terserah karena Allah aja. Meskipun dia keluar darah, nggak ngelawan sama sekali, udah masa bodoh aja, biar Allah yang balas gitu. Luar biasa karomanya. kalau di sini kalau bilang cerita dia, kalau dia gebukin dia, kemungkinan banyak orang ditangkap. 15 ada yang terpakai. Karena ada dia kan. Kalau ada yang dipegang di daerah sini, dia yang jadi komandannya di sana. Dari Murna. Jadi bisa bahasanya bisa maling rumput dengan si komandan ini. Bisa Makanya banyak yang selamat daerah ini. Jadi itu bagus urip ini bah
intinya sama abah ini kan cucunya ya, semasa hidupnya beliau ini masih ngalamin yang namanya melawan penjajah. Tapi Tubagus Surip ini karomanya luar biasa, dia bisa malih rupo. Jadi di sini misalnya ada Tubagus Surip, di sana ada, di sana ada lagi Tubagus Surip itu luar biasa ya, karomanya luar biasa. Wajar, pantas saja dia dikasih nama gelarnya Tubagus Surip. Itu hidup. Hidup. Oh, jadi nama Tubagus Urip itu gelar. Jadi Urip itu hidup. Jadi Tubagus Urip itu sebenarnya hidup. Jadi Tubagus hidup. Luar biasa ya, sahabat subscriber. Jadi berbincang-bincang membicarakan tentang sesosok, bisa dikatakan beliau ini kekasih Allah ataupun wali lah. Namanya gelarnya itu Tubagus Urip. Semasa hidupnya juga karomanya luar biasa, banyak yang menyaksikan, banyak yang melihat. Bahkan semasa hidupnya beliau masih pas zaman penjajah ya, zaman Jepang dulu, beliau ini ikut perang, ikut melawan penjajah, bahkan luar biasa membela salah satu pembela negara Indonesia. Makanya kita samperin, kita silaturahmi. Namun tokoh-tokoh orang Lampung gitu ya, Lampung itu memang banyak eta kabeh kan. Lain seetik nu kejadian-kejadian aneh. Kami akan berangkat ke negeri Lampung itu kan bahwa mau berobat lepas suku. Tahu motor ya, kenapa? Loloban aku dulu jadi suka nyampe ke Lampung, titik-titik di kampung. Mana nama melumpang Asia kabur kayaknya cenai maghrib dari itu kan. Iya kaki sangat amat. Eta benar eta. Sampai disaksikan. Sedangkan secara normal sapuege belum tentu tembus sebenarnya. Tembus. Eta baeta lah. Lempang Asia masih kabur cenai maghrib. Kan aneh begitu. Jadi kejanggalan keanehan itu sudah Timbulkan pangeran banyak. Ini semasa hidupnya dia sangat luar biasa, karomanya sangat banyak ya. Pantas saja dia wajar. Sekarang sudah mati pun sudah jelas ada kuburannya, tapi masih dijunjung sama orang. Datang penjarahan dari mana-mana, orang datang ke sana minta berkahnya, minta karomanya. Wajar saja karena semasa hidupnya pun luar biasa, dan beliau ini sangat rendah hati, tidak mau dipuja, tidak mau dipuji, tidak mau disanjung-sanjung, sangat rendah hati. Maunya ala kadarnya aja, biasa aja. Itulah sesosok wali Allah. ini pesanan amun yang dibangun mah atau mesti dibangun lah seperti nama itu. Oh, Jadi ada itu. Cuman itulah orang ingatkan pesanan mana mah. Iya guys, istilahnya menang seburu, menang minta kabeliawan supaya ulah ngaganggu kumaha model kebujang di seluruh rame. Bisa ya anjing aya naon kan. Dengan kotor ada dengan silakan. Dari rumah sedai sama sekali. Aneh. terus skip dulu. Jadi alhamdulillah apa kita Anu yang arek di Wan, yang tadi simpen dulu Wan. jadi pas hari Kamis malam Jumat katanya harus kamu ke sana. Sedangkan saya belum pernah ke sana kan. Cukupkanlah sampai 7 kali paling enggak yang dilawan di tanah. Sedua-duanya sang yang Caka Wurung jeung Raden Jayabusuma. Anu dihilir sang Raden Jayabusuma. Anu digiram eta sang yang Cakra Wurung. Gitu. Jadi apa tak nyerah kuat. Jadi Raden Jayakusuma itu yang dinamain gelarnya Mbah Gelung. Itu kenapa Mbah dinamain Mbah Gelung itu gimana tuh ceritanya? Ya panjang. Rambutnya panjang kan Mbah Gelung. Oh. Amun waktu keberenihan macen sejarah menyerupai katanya. Tapi panjang. saking panjangnya rambutnya, tapi beliau ini sangat dekat dengan Allah ya. Luar biasa. Nah, kematiannya sang yang Cakra Wurung itu gimana Bah ceritanya? Bisa panjangnya 3 meter itu asalnya dari mana? Kalau itu kalau yang 9 meter itu kalau nulis sejarah. Kematiannya itu gimana Pak? Katanya dipotong. Dia itu kan bujangan katanya. Jadi sang yang Cakra Wurung ini bujang. Bujang. Orang tahu.
Alhamdulillah ya sudah sampai di kediaman atau keramat Tubagus Surip bin Haji Anwar. Ya sahabat-sahabat, alhamdulillah kita sudah sampai ya, dan tadi itu makomnya. Sebelum kita lanjut, coba kita tadi sudah berinteraksi tadi ya, dan coba mohon dijelaskan. Ya sahabat subscriber, kalau yang tak rasain ya di sini nih, auranya memang sangat luar biasa. Bahkan penunggu-penunggunya pun sebangsa goib ya, banyak di sini. Tadi kayak di sana ada sesosok orang yang sangat tinggi besar. Semua itu orang menyambut keluarga Pancaragi. Dan di sini alhamdulillah sih auranya positif ya, gitu. Ataupun auranya positif semua. Penunggu-penunggunya di sini sangat banyak. Di sini ya sahabat subscriber, keluarga Pancaragi juga yang datang ke sini, ke keramat. Nah tujuan hati-hati itu dari rumah tetap minta jawab kepada Allah, cuman syariatnya dari sini karena beliau ini semasa hidupnya sangat dekat dengan Allah, gitu, sangat dekat dengan Allah, beda lah sama kita umumnya. Makanya bahkan kematiannya pun masih lagi kejar sama orang. Nah kayak ini bangunan-bangunan semuanya ini dapat nyumbang ke orang-orang yang dapat jarak ke sini. Nah kira-kira seperti itu. Tapi beliau tadi ingat ya, dia ini sesosoknya tidak mau diagung-agungkan apapun, tidak mau disanjung-sanjung. Dia maunya dengan sangat rendah hati, tidak mau dipuji-puji atau dipuja-puja. Tapi walaupun beliau ngomong kayak gitu, tapi kenyataan dan penjelasannya banyak orang yang memuji dan menyanjungi beliau karena sangat luar biasa tadi sama saya. Nah, terus ikutin ya, kita mau memulai tawasul ataupun jarak Allah, dan mudah-mudahan kita mendoakan beliau pun mendoakan kita. Amin. Allahumma amin. Skip dulu aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu tawasulan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di selamati wal karawati wal barokah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila khalqi sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadin Nabi Mustafa Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa auladi wa azwaji wa duriyatihi wa muhaibi wa tubahihi wa syahihi wa awliyaihi wa ulahaihi wa zami muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fil bari wal bari khususan ila khalqi sayyidina wa maulana Saluddin Sultan Banten wa usuli wa uladi wa ila khadrati ma silati qadiyati wa naksaban diati wa jabi al-khuluqi wal ikram
خصوصا إلى خالد سيدنا ومولانا سلطان الأولياء الواسع سيدنا سيد محمد عبد القادر الجيلاني وسيد القاسم الجنيد بعلا وسيد أحمد بدوي وسيد أحمد بن رفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد سيد سالم صدري وسيد بياسين بستامي وسيد محيد العربي وسيد زكريا النووي وسيد تبوي الخطيب سمباسي وسيد الكريم تناحرا وسيد محمد الإسلام الجليل وسيد باغوس لامون وسيد محمد رياني وسيد باغوس خطيب إبي وسيد البنداني ولوالدي وإلى خلقت كله ووليات الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها وبحرها وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين في البر والبر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jagakan kami lalu ya Allah ya Rasul, bimbinglah kami ya Allah ke jalan Nabi ridhomu ya Allah, panjangkan ya Allah umur ibadah kami ya Allah, selalu beri kesehatan jasmani sinar rohani ya Allah, amin. Panjangkan umur subur Muhammad ya Allah, murahkan milik sinar rezeki ya Allah, berikan ya Allah hidayah sinar maula ya Allah, supaya kami ya Allah bisa istiqomah ya Allah di jalan ya Rasulullah. Tadi baca doa alhamdulillah sudah selesai. Jadi ini ya yang dibilang yang disejarahin yang cerita tadi yang di atas sama cucunya inilah keramatnya itu Bagus Lip bin Haji Anwar ya di kerabat Pistang dari pecinta jarah. Monggo di sini untuk lebih jelasnya di chat ya, di kolam kan ada tuh dari siapin nomornya. Nah, jadi kesimpulannya ya kita banyak belajar dari pengalaman beliau. Semua kelebihan itu tidak harus disombongkan, tidak harus diperlihatkan karena apa? Suatu saat walaupun kita tidak memperlihatkan kelebihan kita, nanti Allah yang menunjukkan. Jadi teman-teman sahabat-sahabat yang pernah kesini ya bersilaturahmi, ditulis di komentar, ataupun yang ingin bersilaturahmi kesini tidak tahu alamat, tulis aja di komentar, nanti insya Allah kita mengantarkan ke sini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.